Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 13 nomor 23. Babun al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi jangan melarang malu, justru harus mengajarkan malu. Melarang malu sama dengan melarang iman. Justru malu itu harus diajarkan. Hadisnya di hadis-hadis sebelumnya sudah ada ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang ini menguatkannya lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansor. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pada seorang ansor, wa huwa ya'idu akhahu fil haya, dan dia sedang menasehati saudaranya supaya jangan malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'hu, biarkan saja dia. Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu sebagian dari iman. Tidak diketahui ini bagaimana menasehatinya. Cuma ada riwayat yang menyebutkan kamu jangan malu, dan tidak diketahui konteksnya apa. Terserah itu apa latar belakangnya, cuma yang jelas Nabi melarang kita untuk melarang malu, karena malu itu bagian dari iman. Jadi kalau misalkan kita tanya anak kita, kenapa kamu tidak mau maju ke depan? Malu bu. Kamu jangan malu-malu. Teh salah ngomong gitu teh gitu. Jadi harusnya mengajarkannya, justru kamu harusnya malu. Kenapa tidak ke depan? Ya, jadi didudukkan malu itu sebagai bagian dari iman. Jangan bilang kamu jangan malu, atau kamu jangan malu berarti jangan beriman. Harusnya ditanamkan kamu harusnya merasa malu kalau kamu tidak maju ke depan. Jadi lain tibalik, malu ke depan, justru malu itu kalau kamu tidak maju ke depan. Itu yang kemarin kita bahas ya, hadis Umar bin Khattab kepada putranya Ibnu Umar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pohon apa? Cenah pohon yang sangat bermanfaat segala sesuatunya. Para sahabat sama sekali nggak ada yang mengira itu pohon kurma. Ada pohon kurma mah aya di halaman imah oge gitu. Kenapa Rasulullah bertanya tentang sesuatu yang sudah biasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti bertanya sesuatu yang luar biasa, anu aneh gitu. Ai kurma mah teu aneh. Semuanya menjawab pohon anu. Kata Ibnu Umar, saya yakin itu pasti pohon kurma.
Lalu beresnya dilaporkan ke bapaknya, ke Umar. Pak, cenah saya tadi mau jawab pohon kurma. Lalu kenapa kamu nggak jawab? Malu. Abu Bakar, Umar, bapak Abu Bakar nggak jawab, jadi saya pun nggak jawab. Bukan karena takut salah, yakin. Saya yakin itu pasti pohon kurma. Cuma saya malu. Nah, maka kata Umar bin Khattab, justru kalau kamu mengatakannya lebih saya sukai daripada kamu punya unta merah. Gitu. Jadi Umar bin Khattab gak mengatakan kamu jangan malu, enggak. Tapi ditempatkan justru kamu harusnya malu kalau tahu jawabannya tapi tidak bisa menjawab. Karena sekali lagi malu itu bagian dari iman. Jadi lamun bapak ngajak bapak-bapak yang lain, ayo ngaji, enggak, malu, nggak bisa baca hadisnya. Nah, kita tempatkan, arahkan dari kita itu, justru bapak malu, udah tua kok gak mau ngaji. Jangan kita bilang tong eraan ngaji mah, itu salah ya. Jangan malu ngaji. Malu itu kan bagian dari keimanan. Kalau kita mengatakan jangan malu berarti jangan beriman, fasik aja gitu. Ini penempatan diksi kalimat sangat Nabi perhatikan. Kaitannya dengan bab iman, ini menunjukkan bahwa amal hati itu bagian dari iman. Ketika seseorang merasa malu itu kan berarti menjauhi sesuatu yang buruk. Jadi malu itu diam. Malu juga memang bisa diwujudkan dalam amal fisik, bisa juga dalam wujudnya diam. Diamnya pun itu sudah tercatat amal sholih. Menguatkan yang sudah kita bahas bahwa amal itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Berikutnya tentang firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 5. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu. Kalau mereka bertobat, mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat, maka kosongkan jalan mereka. Maksud kosongkan jalan mereka yang disebutkan di ayat berikutnya, faidang salakhul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad. Kalau sudah lewat bulan haram, kan bulan haram perang. Kalau sudah lewat bulan haram, bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Dek di hutan, dek di kebon, dek di sawah, dek di jalan, ya, dek di gang, paehan gitu. Wakhudhum, tangkap, wahsuruhum, kepung, ya. Mengenai orang kafir kepung. Waqudu lahum kulla marsad, duduklah di setiap tempat pengintaian. Jadi mata-mata, ya. Balama habak gitu. Mengenai nama tembak, bom. Nah, ayat ini menjelaskan fa'in tabu wa aqamus sholah wa atawuz zakah wa khallu sabilahum. Tapi kalau mereka bertobat, sholat, zakat, kosongkan jalan mereka. Maksud kosongkan jangan dibunuh, jangan ditangkap, jangan dikepung, jangan diintai, bebaskan. Tapi tentunya ayat-ayatnya harus dibaca dari awal secara utuh, karena ini yang dijadikan dalil kuno ngebom di Polsek Astana Anyar dan yang sejenisnya.
Kemarin juga kita baca berita di Sukabumi, di Bogor, di Tararewak deui. Nya satuju we ngan kade tong salah newak gitu. Tetap ada proses pengadilan, pembuktian. Disidar ke guru di Al-Furqon ditewak. Beda aya hubungan sakeun dulur jeung sajabana. Di ayat-ayat sebelumnya jelas disebutkan bahwa illal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fatimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, kecuali orang-orang musyrik yang kalian sudah mengikat perjanjian untuk hidup bersama. Tsumma lam yanqusukum syai'a, kemudian mereka tidak mengurangi perjanjian itu sedikit pun. Walam yudhahiru 'alaikum ahada, dan tidak membantu siapapun untuk menyerang kalian. Kan dina Al-Qur'an perang teh pasti dua musuhna, jahidil kuffar wal munafiki. Musuh kita itu satu orang kafir, dua orang munafik. Orang munafik itu alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang yang selalu membantu orang kafir untuk memojokkan orang beriman, ya. Maka di surat Al-Hasr jelas, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tadi nu ngabantuan orang Islam kelihatan syahadatnya Islam, tapi membantu orang kafir untuk menyerang orang Islam. Tuanku Imam Bonjol musuhna teh dua, walanda jeung kaum adat. Dan orang Belanda kan apal Al-Qur'an, ya, apal Al-Qur'an orang Belanda teh, jadi keur nyerang umat Islam mah babari teanganna orang munafikna bibita, ya. Maka tuanku Imam Bonjol teh perang teh jeung kaum adat jeung Belanda. Kaum adat dikompor-kompori, kasih senjata, kasih uang, nyerang gitu. Pangeran Diponegoro lawanna dua, hiji Belanda, kahijina Sultan Hamengkubuwono lanceukna, ya, yang berkompromi dengan Belanda. Sarua Sultan Agung, Sultan Hasanuddin. Musuhnya selalu dua. Sultan Agung Tirtayasa mau perang teh ngalawan jeung anakna Sultan Haji, dikomporan ku Belanda. Hayang jadi sultan sok can dibantuan. Perang bapak jeung anak, nya eleh Sultan Agung da kekuatan Belanda lebih besar. Nah, jadi di sini disebutkan dua, tidak mengurangi janji, maksudnya tidak menyerang kaum muslimin, walam yudhahiru 'alaikum ahada, dan tidak membantu, maksudnya tidak munafik. Tapi munafiknya munafik dalam konteks perangnya, lain munafik anu sok diplesetkeun. Ayatul politisi salasun idza haddatsa kadzdzaba, lain eta mah munafik amali. Ini munafiknya munafik dalam konteks perang. Jahidil kufar wal munafikin. Sarua Hamas oge ayeuna musuhna teh dua, kahiji Israel, nu kadua orang Palestina nu nyebut Hamas teroris. Selalu musuhnya dua, dan mereka mayoritas. Persis zaman Pangeran Diponegoronya saya menang. Kecuali nanti orang-orang yang sekarang ngadukung Israel bebarengan yang Hamas berjuang melawan Israel. Insyaallah kita juga kan menang teh sesudah orang-orang sekulernya tararobat, sesudah ada Bung Karno, sesudah ada Bung Hatta yang juga menyuarakan perlawanan melawan Belanda. Kakara tahun 1905 berdiri SI, 1940 tahun beres. Sarua jeung Salahuddin Al-Ayyubi lah teu kudu waktu lila ketika umat bersatu.
Kan memena mah juga Kartini salakina kan bupati bawahan Belanda, Bupati Temanggung gitu. Jadi orang-orang sekulernya kebanyakan pro ka Belanda. Nah, baru zaman Bung Karno, Bung Hatta, di sanalah jasa besar Bung Karno madak Megawati nepikeun ka ayeuna. Cek aing ulah Israel datang, ulah Jokowi gitu bisa kukumaha. Babeta nama halus gitunya, solehah. Leuwih solehah tibatan kiai-kiai jeung ajengan nu ngadukung Israel. Tuh selalu musuh kita itu dua, orang kafir jeung orang munafik. Maka nanti kalau ada yang menyerang kaum muslimin atau dia membantu jadi antek orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, nah ieu duana ge halal itu nu tadi paehan, punuh, tangkap, kepung, intai. Jadi konteksnya orang kafir yang tidak muahadah. Kalau di Indonesia orang kafirnya muahadah, muahadahnya lewat Pancasila dan UUD 45. Ini yang penting kita jelaskan ke anak-anak kita, ke jamaah kita. Arah tong gagal paham dina bab UUD 45 jeung Pancasila. Cenah di pasaran 27 teu diajar PPKN leuwih di dieu mah leuwih ti PPKN. Make dalil nya UUD 45 jeung Pancasila oge leuwih diajar PPKN mah Pancasila UUD 45 teu karasa ibadah. Ieu mah karasa ibadah karena kita menanamkan doktrin bahwa bernegara Indonesia ini kita landasannya adalah hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Quran. Makanya saya pegang langsung pelajaran tauhid di kelas 3 mualimin, meski kelas 1 sanawiyah sampai 2 mualimin sama yang lain kelas 3 ku abdi we. Kajian mengorbankan jadwal di yang lain. Ini untuk menanamkan nilai-nilai UUD 45 teh henteu lain kafir jauhkeun kafir. Pancasila lain togut, togut mah nu disembah. Memang urang nyembah Pancasila dan henteu. Upacara bener we ge di Persis mah. Jauhkeun nyembah Pancasila. Tapi itu bagian dari ahadtum, muahadah, dan dengan sendirinya orang Islam di Indonesia harus tidak boleh yang tadi tidak boleh dibunuh, tidak boleh diserang, tidak boleh dikepung, tidak boleh diintai, tidak boleh ditangkap di tengah jalan. Jadi konteksnya begitu. Nah, lalu ketika kita menyerang orang kafir, menyerang orang munafik, kemudian tiba-tiba mereka tobat. Tiba-tiba mereka siap sholat, siap zakat. Apakah perangnya harus dilanjutkan? Menurut ayat ini fakhollu sabilahum, nggak boleh dilanjutkan. Kalau di ayat 9-nya fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din, saudara seagama. Jadi henteu kafir deui. Geus dikategorikeun Islam yang haram darahnya. Lebih jelasnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah memerangi manusia, maksudnya tentu orang kafir, orang musyrik, orang munafik, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguh Muhammad Rasul Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan agar mereka mendirikan salat dan bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan hal itu, asomu
mereka melindungi minni dariku dima'ahum darah mereka wa amwalahum dan harta mereka illa bihaqqil Islam kecuali karena hak Islam. Hak Islam itu ketentuan hukuman yang diatur dalam Islam dan itu sesuatu yang pasti. Ya, hak itu kan pasti. Wa hisabuhum 'ala Allah dan hisab mereka terserah kepada Allah. Ini menjelaskan hadis ini kudu rada hati-hati bisa nu kaliwat. Yang pertama, hatta di sini bukan tujuan, tapi batasan. Jadi jangan gagal dipahami. Perang itu tujuannya, nah itu salah. Agar orang lain syahadat, sholat, zakat, mentak kemana-mana ngajak perang we gitu. Asal manggihan orang kafir atau orang yang dianggap kafir, hayang nate ngebom we, ujung nembakan. Hatta di sini batas. Perang itu harus berakhir kalau musuh sudah syahadat, sholat, zakat. Tilu we, Aisyah haji kumaha? Henteu. Standarna tilu we. Jadi lamun teu saum teu haji, asal mereka sholat zakat jangan diperangi. Zakat juga zakat yang minimal, zakat fitrah. Da zakat mal mah hese. Ya, bukan berarti dalih ya. Masih butuh waktu lama lah untuk memahamkan, untuk menjelaskannya. Yang kedua, hadis ini dibacakan oleh Abu Bakar dalam perdebatannya dengan umat ketika banyak bangsa Arab yang menolak bayar zakat sesudah Nabi SAW wafat. Maka kata Abu Bakar, siapkan pasukan. Khalid bin Walid pemimpinnya. Kampung mana saja cenah yang menolak. Anu serang cenah gitu. Umar bin Khattab datang protes. Kenapa Anda memerangi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Kan Nabi dalam hadis yang lain bersabdanya umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Hop sakitu enggak pakai salat zakat. Tapi kesananya sama. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Lalu Abu Bakar menjawab, fa inna zakata min haqqil Islam. Zakat itu termasuk hak Islam. Hadis ini kan menjelaskan meski sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, ada pengecualian. Kalau ada hak Islam yang dilanggar, maka tetap boleh dibunuh, boleh diperangi. Nah, kata Abu Bakar, zakat itu bagian dari hak Islam. Terlebih dalam hadis yang lain, kata Abu Bakar, Nabi menyabdakannya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Jadi jelas, ini izin dari Nabi kalau masih membangkang dalam sholat, kalau masih membangkang dalam zakat, meski sudah syahadat sapaket inu tilu teh, maka boleh diperangi. Dan ini juga jadi data bahwa tidak selamanya apa yang Umar usulkan itu benar, tepat. Memang banyak kan Umar itu khomer ti Umar ayatna. Makom Ibrahim musola ti Umar.
ayat hijab dari Umar, surat At-Tahrim ti Umar, nu asarubuhu intolakukunna ti Umar, tawanan perang Badar kata Umar bunuh semua, kalau nggak dibunuh ke tahun hareup nyerang deui. Nabi kan lembut hatinya, dah siapa yang mau menebus sok lepasin nyawe tahun hareup nyerang deui. Turun ayatnya yang membenarkan Umar menyalahkan Nabi ya. Tapi bukan berarti Umar selalu benar. Dalam beberapa kasus beliau juga ada salahnya. Jadi tadi lain benar tapi kebenaran dah lain Nabi. Nah, diantaranya di sini Umar keliru, galpoknya Umar gagal fokus. Kemudian di surat Al-Fat itu kan Umar protes, bukankah kita datang nih buat perang, buat masuk tanah haram? Anda yang menjanjikan la tadkhulunal masjidal haram insyaallah amin. Kenapa kita pulang lagi? Ya kan cenah ada musuh. Kan musuh bisa dilawan, kita jihad cenah gitu. Nabi teu ngajawab. Umar datang ke Abu Bakar. Ku Abu Bakar sederhana, kamu meragukan cenah Muhammad Nabi, enggak usah jumpai Umar teh. Turun ayat inna fatahna laka fatham mubina sampai tamat. Itu teguran buat Umar, tong sok loba protes ka Nabi. Nabi teh berdasarkan wahyu. Dan adalah hal-hal termasuk anu Nabi mau menyolatkan yang di kemarin ya, yang dihukum rajam. Cenah disolatkeun. Tegur kan, itu dia sudah bertobat. Kalau dibandingkan dengan 70 orang Madinah yang bertobat sudah cukup gitu. Jadi ada banyak hal juga di Umar yang keliru. Di antaranya dalam hal ini. Jadi data hadis Umar dengan putranya beda. Ya, dan ini pernah kita bahas dulu di kajian jimat kalau nggak salah. Karena Umar merangkap sebagai pengusaha dan Umar itu selalu kesal. Kenapa dia tahu saya enggak? Ini karena sagolani asofku fil aswaq. Karena saya sibuk dagang di pasar. Ari Ibnu Umar mah nyantri ya. Ibnu Umar itu kan ketika Nabi wafat usianya 20 tahun dan jadi ketika Nabi hidup itu fokus nyantri gitu, nama budak mualimin, budak sanawiyah. Jadi data hadisnya lebih banyak. Umar belum tahu hadis yang ada wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Abu Bakar, nah di sini kelihatan beliau lebih paham, lebih cerdas dan sudah tahu hadisnya. Kemudian hadis ini menyebutkan illa bihaqqil Islam. Ya, kecuali dalam hadis ini diketahui bahwa komprominya bagaimana mengompromikan hadis yang Umar tadi dengan hadis yang putranya ini. Ya. Komprominya berarti dalam tahap awal ketika menyerang lalu musuh mengatakan la ilaha illallah gitu. Tapi dalam tahap berikutnya mereka harus diajari sholat dan zakat. Kalau kemudian mereka melakukannya sudah selamat. Tapi kalau mereka membangkang, gak mau menyotorkan zakat, tak perangan di tahap kedua. Diperanginya karena tidak mau sholat dan tidak mau zakat. Tentunya tadi ini konteksnya orang kafir yang harbi, yang belum terikat perjanjian damai. Kecuali kalau orang kafir sudah terikat perjanjian damai, hidup bersama dan mereka tetap dalam kekafirannya, silakan. Ini konteksnya orang kafir harbi yang kemudian harbi itu yang menyerang kita, yang mengintimidasi umat Islam. Jika Israel lah gitu, orang Israel tuh serang nepikeun ka la ilaha illallah Bandungan sholat jagat tuh mendes serang deh gitu. Itu kafir harbi. Tapi kalau kafir muahad nggak boleh.
Kemudian yang berikutnya ini juga jadi dalil bahwa dalam konteks kitabul iman, orang yang tadinya kafir lalu ngomong la ilaha illallah, siap sholat, siap zakat, jangan dibunuh. Meskipun dalam hadis Usamah bin Zaid itu kan dia tetap membunuh. Lalu Nabi marahi, kenapa kamu bunuh? Orang sudah la ilaha illallah. Dia hanya melindungi diri sendirinya. Sieun dipaehana cenah la ilaha illallah. Nabi kan marah sambil melotot. Afala syaqaqta sudurahum. Coba belah oleh kamu dada mereka. Kamu ketahui bahwa itu bohong atau benar. Sampai kata Usama, kapan atuh Nabi memarahi Usama? Sampai ketika ada perempuan Quraisy yang mencuri, itu kan yang diminta bantuannya adalah Usama. Udah aja cenah ke Usama untuk meminta bantuan kepada Nabi, karena Usama itu sangat disayangi oleh Nabi. Tapi saat dipikanya Usama dicarekan ke Nabi babetan. Sampai kata Usama, seandainya saya belum masuk Islam, saking kuera dicarekan. Jadi orang yang asalnya kafir lalu la ilaha illallah, sholat zakat saja haram dibunuh, apalagi yang jelas-jelas dari sekarangnya sudah Islam. Ti aki ti bapana geus Islam, masih sholat, masih zakat. Ini lebih-lebih nggak boleh lagi dibunuh. Jadi nggak benar. Kemudian, wah canda sudah kafir, nah standar kafir tuh. Apalagi sampai mengkafirkan Persis, Muhammadiyah, NU. Ngunah we atuh maneh di surga sesoranganan. Masa kita kafir ya. Itu saya masih ingat ketika Ustaz Abu Bakar Basir diundang KPP Persis di Jakarta. Aya Ustaz Sidik Amin ya. Aya Ustaz Emon ya. Zaman eta kan. Ustaz Abu Bakar Basir menipolos ya. Seorang itu batal Islamnya kalau dia musyrik. Dan musyrik itu adalah mempercayai urusan hukum kepada manusia. Demokrasi itu mempercayai urusan hukum kepada manusia. Dalil natena Adi bin Hatim dia ketika Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang Yahudi Kristen itu menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan. Kan Adi bin Hatim protes, enggak. Lalu kata Nabi, bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram kamu mengikutinya? Ketika mereka mengharamkan yang halal juga kamu mengikutinya? Ya, nyata itu cenefatil kaibadatuhum iyahum. Itu menyembahnya. Takut saya Abu Bakar Basir jadi kendalil. Jadi kalau kita menyerahkan urusan hukum ke manusia, berarti sudah menyembah DPR, berarti sudah musyrik. Dosa musyrik itu tidak akan diampuni. Mending jangan nyebut teh jinah. Tapi nu Abu Bakar Basir dulu ya. Nama kan geus tobat. Geus aya upacara bendera di pesantren Ngurukin ya. Meskipun dia muslim, mending jinah cenah mencuri, mabok masih bisa diampuni ya. Maka dalil-dalil dibacakan dalil-dalil. Saya lihat ekspresi Ustaz Sidi, Ustaz Aceh, Ustaz Emon kieu wanian gitu hareupeun. Ustaz Sidik Amin nyebut anu demokrasi nu milih DPR MPR teh musyrik, moal ditarima tobatna salilalilana mending keneh jadi pelacur cenah gitu. Mending keneh teh maksudnya dalam artian dosanya lebih rendah pelacur dibanding nyoblos anggota DPR MPR. Ini yang begini-begini masih ada ya. Jadi pola pikir bahwa asal dia sudah melakukan yang indikasi syirik kemudian diponis sebagai musyrik, kafir, tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya pakai dalil tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mantak laluasa ngebom Polsek Astana Anyar teh. Nah, ada geus kafir gitu.
Ini yang kemarin saya jelaskan di guru-guru diniyah. Tauhidna cita nama tauhid persis, tauhid aswaja balik deh ke ahasan, ya, tong tauhid salafi, tong tauhid as'ariyah. Tauhid aswaja teh naon? Membedakan syirik kufur itu pada i'tiqodi jeung amali, bukan akbar asgor, bukan. Ya. Mun syirik akbar tak gitu. Jadi kabeh dibabat, mau dihampura dosana, kafir kekal di neraka salila-lilana. Wah tuh bahaya. Jadi kita bedakan syirik itu i'tiqodi. I'tiqodi itu akidahnya memang dia sudah meyakini ada Tuhan selain Allah. Ada syirik amali, tanu tadi mas syirik amali. Itu pun kalau sampai menetapkan yang haram jadi halal. Tapi kan orang mau setuju. DPR netepkeun undang-undang PKS kita protes sekeras-kerasnya lewat PKS. Dengan hiji nu protesna PKS unggul, jadi teu didenge. Partai-partai lain mah setuju. Ya. Da oposisi dengan PKS unggul, Nasdem maka dienakeun. Ya, munti awal mah. Jadi kita protes. Ya. Dan kita bikin kajian nih, undang-undang PKS pencegahan kekerasan seksual itu legalisasi zina. Saya juga kan adalah menulis etik-etik minimal ngarah bapak-bapak di Jumatan teh ngarti ieu keur aya masalah gede urang teh gitu. Jadi zina dilegalkan di kita, tidak termasuk kekerasan seksual, asal suka sama suka mah pek teh teuing cenah gitu. Itu kan bahaya secara konsep. Jadi gak mungkin kita menyetujui misalkan tentang miras, kita protes. Yang kita tetapkan di DPR MPR itu yang sesuai dengan syariat. UUD 45 ada sesuai dengan syariat. Pancasila sesuai dengan syariat. Jadi jangan terlalu berlebihan. Tong lebay ting nyebut Persis NU Muhammadiyah kafir gara-gara menetapkan hukum diserahkan ke manusia. Kan boleh menetapkan hukum diserahkan ke manusia. Jika orang nanya ke ulama kan boleh, masa nggak boleh. Nah ini berbicara tentang sahabat Umar bin Khattab yang tadi diingatkan. Tapi Rasulullah SAW kan pernah berbicara begini, andai kata ada lagi nabi setelah aku, maka sahabat Umar bin Khattab lah yang lebih layak dan pantas untuk bertindak sebagai nabi dan rasul. Tetapi kanlah Nabi Allah itu apa maksudnya? Jadi bukan gitu redaksi hadisnya. Setiap nabi itu ada muhdas. Muhdas itu pengikut yang cerdas, yang bisa tahu masa depan. Dan wa muhdatsu ummati Umar gitu. Dan muhdas umatku adalah Umar. Terus dalam riwayat yang lain, nabi itu ada 60 ciri kenabian. Nah Umar punya salah satunya gitu. Jadi mau jauh kene tuh kan nabi mah. Ya. Dan tentu saja nggak mungkin Umar level sampai kenabian, karena ini juga bukti ya bahwa ada beberapa hal yang keliru dari Umar. Ketika Umar sengketa tanah dengan Abu Bakar, yang dimarahinya Umar kan oleh Nabi. Itu pernah saya tulis sebelum At-Taubah. Ketika Umar dan Abu Bakar konflik judulnya. Itu yang disalahkan ku Nabi Umar. Jadi bukan, redaksinya kurang lebih begitu yang tadi saya sebutkan. Kemudian, nah ini illa bihaqil Islam itu apa? Ini saya uraikan panjang lebar di buku Ar-Risalah yang jilid 1 ya. Yang pertama hadis Nabi la yahillu damu mri'in illa bithalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3. 1 membunuh. Berarti hukum kisos kan. Jadi najan syahadat, sholat, zakat, kalau dia membunuh terbukti halal darahnya dihukum mati. Yang kedua, kalau jinah muhson sudah menikah lalu jinah kan hukumannya rajam. Rajam itu ditembak di baledog batu nepikeun ka paeh. Mun aya nama tong ku batu lah ku peluru we nya sampai mati. Yang ketiga, bugot. Bugot itu yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Itulah kenapa Ali mengangkat senjata ke Muawiyah, ke Aisyah.
Dan para ulama sepakat nu bener teh Ali karena Ali khalifah. Ya, yang salah itu Muawiyah, yang salah itu Aisyah, dan mereka pun mengakui kesalahannya. Termasuk di hadis yang kemarin kita bahas, Ibnu Zubair wafat, Ibnu Umar kan berdiri di atas kuburannya memuji Incun Abu Bakar. Tapi saya kan sudah sarankan kamu jangan begini. Jadi ada salah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair salahnya apa? Melawan khalifah yang sah. Harusnya jangan. Meski kata Ibnu Zubair, dia khalifahnya keliru. Ya kalau bisa jadi angkat khalifah mah sakeliru-keliruna Jokowi, SBY atau angke sawe, wayana we ngilu. Ya, jangan kita memberontak. Kalau memberontak jadinya mati jahiliyah. Nah itulah Ibnu Zubair. Tapi Ibnu Umar di atas kuburannya memuji. Ibnu Zubair itu qawaman sawwaman, ahli ibadah lah pokoknya. Jadi tidak mengurangi kesahabatannya meski ada kekeliruannya. Tapi secara fikih boleh diperangi. Makanya baheula zaman Gus Dur dilengserkeun ban isuna bugot gitu. Masalahnya ini udah ada aturan mainnya. Ya, kalau memang dilanggarnya da lain urang ngalengserkeun lagi pemerintah kene. Ya, bukan kita. Yang melengsarkannya pemerintah. Nah, kasus Soeharto bukan kita yang melengsarkan, Soeharto na ngelengser. Ya. Kalau kita sampai melengsarkan, menggulingkan, menyerang istana nggak boleh. Nyari ngepung istana mah teu naon kali-kali ngarasieun presiden teh tong balaga teuing. Itu maksud illa bihaqil Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah Allah. Apakah dia ngomong la ilaha illallahnya itu asli atau palsu, kumaha Allah we. Termasuk kita kalau melihat tetangga kita masih sholatnya standarnya naon Jumatan lah atau lebaran, zakat standarnya naon zakat fitrah we da hese ningali nu lain. Terserah mereka berbuat dosa besar apapun, mereka tetap statusnya Islam. Kumaha sholatnya terserah Allah. Kan cenah munafik, kan munafik dalam pawailul musallin munafik amali. Munafik amali mah tidak menggugurkan akidah. Ini pentingnya kita bedakan wilayah akidah jeung wilayah amal. Munafik anu ka akidah mah ya yang memang wa ma hum bimumin, tidak beriman sama sekali. Atau munafik yang sudah membantu orang kafir menyerang orang Islam. Jadi najan Sultan Hamengkubuwono baheula muslim, halal tuh ku pangeran Diponegoro diperangan. Meskipun kaum adat di Sumatera Barat di Padang muslim, halal tak ku Imam Bonjol, tuan ku Imam Bonjol diserang. Nah, lantaran kesemantuan orang kafir. Ini termasuk ila bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kaitannya dengan bab iman tentu ini sangat jelas, yang seperti tadi kita singgung, betapa kita harus hati-hati menyikapi seorang muslim dan kemudian memutuskan dia kafir itu bagaimana berdasarkan tuntunan dalam ayat Quran dan hadis yang sudah kita bahas ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.